down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Marifat Jana dengan NIM 0535933131. Saya mahasiswa program studi Statistika Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Terbuka Palu. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ketiga sekaligus tugas terakhir dari mata kuliah aplikasi pemrograman R pada semester ini. Tugas dan materi ini dibimbing oleh Bapak, dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Agus Fahrur Rozi SSI MStat selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pengerjaan, kode yang saya gunakan, hasil analisis, dan juga interpretasi yang saya peroleh pada praktikum ketiga ini. Nah, baik tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke video. Pada bagian pertama saya akan membahas mengenai penjelasan data dan juga pembangkitan nilai. Pertama saya mulai dengan membangkitkan data dengan menggunakan fungsi run unit di RStudio. Data tersebut dibangkitkan sebanyak 100 observasi untuk kelompok 1 dengan rentang nilai 30 sampai 100. Sedangkan 100 observasi untuk kelompok 2 dengan rentang nilai 50 sampai 100. Sebelum menjalankan fungsi tersebut, saya menggunakan perintah sheetset 15 supaya hasil yang muncul tetap sama setiap kali kode dijalankan. Adapun tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan dua kelompok nilai yang menyerupai hasil ujian dari dua kelompok belajar yang berbeda. Setelah data terbentuk, pada tahap berikutnya saya menghitung statistik dasar untuk masing-masing kelompok. Statistik yang saya hitung meliputi rata-rata atau mean, terus yang kedua ada ragam atau varians, dan yang terakhir ada simpangan baku atau standar defisit. Adapun tujuan utama dari perhitungan statistik dasar ini yaitu untuk melihat gambaran awal mengenai bagaimana penyebaran nilai di setiap kelompok. Statistik ini saya hitung dua kali. Yang pertama yaitu untuk 100 observasi pada masing-masing kelompok, dan yang kedua yaitu untuk data sampel di mana 50 sampel dari kelompok 1 dan 65 sampel dari kelompok 2. Dari hasilnya terlihat bahwa nilai statistik pada sampel memang sedikit berbeda dari statistik seluruh data. Perbedaan ini wajar karena sampel merupakan bagian dari populasi, dan pengambilan sampel secara acak memang dapat menghasilkan variasi. Nah, langkah selanjutnya saya akan melakukan uji tes 1 sampel untuk kelompok 1, di mana ukuran sampel sebanyak 50 data. Hipotesis yang diuji adalah H0 Mi sama dengan 70 dan H1 Mi tidak sama dengan 70. Adapun tujuan utama dari uji ini adalah untuk mengetahui rata-rata dari kelompok tersebut secara statistik berbeda dari angka 70. Untuk melakukan pengujiannya, saya menggunakan fungsi t-test di RStudio. Dari hasil uji ini saya memperoleh nilai p-value. Keputusan uji tersebut ditentukan dengan membandingkan p-value terhadap tarak signifikan atau alfa sama dengan 0,05. Jika nilai p-value lebih kecil dari alfa, maka keputusan menggunakan aturan menolak H0. Sebaliknya, jika nilai p-value tadi lebih besar atau sama dengan alfa, maka aturannya yaitu gagal menolak H0. Interpretasi hasil ini saya sesuaikan dengan nilai p-value yang dihasilkan melalui fungsi t-test. Selanjutnya saya akan melakukan uji kesamaan ragam atau if-test dengan menggunakan fungsi var-test di RStudio. Adapun tujuan utama dari uji ini adalah untuk melihat ragam atau varians dari sampel kelompok 1 dan sampel kelompok 2 itu sama atau berbeda. Hasil uji F ini penting karena menentukan jenis uji T yang akan digunakan pada analisis berikutnya.
Hasil uji F ini penting karena menentukan hasil uji T yang akan digunakan pada analisis berikutnya. Jika ragam kedua kelompok sama, maka uji T dijalankan dengan argumen var equal sama dengan true atau var equal equals true. Tetapi, jika ragamnya berbeda, maka saya menggunakan uji Wills, yaitu uji T dengan argumen var equals sama dengan false atau var equals false. Nah, jadi untuk melihat sebaran data secara visual, saya membuat box plot untuk kedua kelompok sampel. Jadi melalui box plot ini kita bisa melihat beberapa informasi penting, diantaranya seperti yang pertama median atau nilai tengah, yang kedua ada rentang antar kuartil, yang ketiga sebaran data secara keseluruhan, dan yang keempat yaitu outlier. Apabila ada di visualisasi ini sangat membantu memahami pola perbedaan antara dua kelompok sebelum masuk ke analisis statistik yang bersifat inferensial. Nah, karena data terdiri dari dua kelompok, maka saya melakukan ANOVA satu arah atau one way ANOVA dengan menggunakan fungsi AOV Studio. Demikianlah penjelasan saya mengenai hasil dari tugas praktikum ketiga yang juga menjadi tugas praktikum terakhir dari mata kuliah aplikasi pemrograman R pada semester ini. Tak lupa pula saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Agus Fahrul Rozi, SSI MSTAT, selaku dosen yang sudah membimbing selama masa perkuliahan dan praktikum. Saya pribadi juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan video kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya jelaskan bisa memberikan gambaran yang jelas, terutama dalam menganalisis data menggunakan RStudio. Saya Marifatul Jana, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.